Paulus Thanos, buron iktp akhirnya ditangkap di Singapura. Kali ini kita bakal bahas berita yang lagi panas banget, penangkapan Paulus Thanos, buron kasus korupsi iktp, yang akhirnya berhasil diamankan di Singapura. Kasus iktp memang sempat bikin geger Indonesia, dan kini salah satu tokoh utamanya akan segera diadili. Yuk, simak ulasannya. Paulus Thanos, atau nama aslinya Tian Po Chin, adalah pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1954. Dia sempat menjadi direktur utama PT Sandipala Arta Putra, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan iktp. Dengan nilai proyek fantastis 5,9 triliun rupiah, kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia. Meski proyeknya bernilai triliunan, ternyata ada banyak kejanggalan. PT Sandipala Arta Putra milik Thanos mendapat jatah pekerjaan sebesar 44% dari total proyek meski perusahaan ini baru bergabung di konsorsium di menit-menit terakhir. Kasus iktp mencuat pada tahun 2011 hingga 2013, melibatkan nama-nama besar seperti mantan Ketua DPR Setia Novanto, anggota DPR Markus Nari, dan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Total, sudah ada 8 orang yang diproses hukum sebelum Thanos, termasuk pihak swasta dan keluarga pejabat tinggi. KPK menetapkan Thanos sebagai tersangka pada tahun 2019, bersama Isnu Edy Wijaya, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara, Miriam S. Haryani, anggota DPR 2014 hingga 2019, dan Husni Fahmi, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi iktp. Sejak Oktober 2021, Thanos resmi jadi buron. Dia sempat melarikan diri ke Thailand, namun KPK gagal membawanya pulang karena dia telah mengganti identitasnya. Lebih mengejutkan lagi, Thanos ternyata memiliki 2 kewarganegaraan, salah satunya Afrika Selatan. Ini makin mempersulit proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Pada Agustus 2023, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pelarian Thanos didukung oleh jaringan internasional. Namun, keuletan KPK dan kerjasama internasional akhirnya membuahkan hasil. Thanos ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, benar bahwa Paulus Thanos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, ungkapnya. Saat ini, KPK sedang berkoordinasi dengan Polri, Kementerian Hukum, dan Kejaksaan Agung untuk proses ekstradisi. Proses ekstradisi ini diperkirakan membutuhkan waktu 1-2 hari. Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sedang melengkapi dokumen yang diperlukan agar Thanos bisa segera dibawa ke Indonesia dan menghadapi persidangan. Thanos bukan sembarang tersangka. Dia dianggap sebagai salah satu kunci utama yang dapat membuka lebih banyak fakta soal skandal iktp. Mengingat perannya sebagai pemimpin perusahaan yang mengerjakan hampir separuh proyek, kesaksiannya bisa mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh. Selain itu, penangkapan Thanos adalah pesan tegas bahwa tidak ada tempat aman bagi koruptor, bahkan di luar negeri. Ini juga menunjukkan bahwa kerjasama internasional bisa efektif jika dilakukan dengan serius. Setelah Thanos diekstradisi, pengadilan di Indonesia akan memproses kasusnya. Banyak pihak berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak baru yang terlibat. Sementara itu, KPK juga terus mengusut aliran dana dari proyek iktp ini. Dengan nilai proyek sebesar 5,9 triliun rupiah, diduga masih banyak pihak yang menikmati hasil korupsi tetapi belum terungkap. Penangkapan Paulus Thanos adalah langkah besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa hukum tetap berjalan, meski pelaku berusaha bersembunyi di balik identitas baru dan kewarganegaraan ganda. Kita semua berharap agar kasus ini segera dituntaskan dan keadilan ditegakkan.